Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur malam hari ini kembali kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya angkat untuk kita pikirkan malam hari ini adalah dari kalimat Yesus sendiri ketika dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup." Menarik untuk memperhatikan apa yang dimaksud dengan hidup. Apakah hidup sekadar sebuah kronologi dari manusia lahir, lalu dia bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak, menjadi remaja, orang dewasa, lalu kemudian menjadi lansia, sampai akhirnya meninggal dunia? Ada banyak konsep yang diberikan dalam dunia ini tentang hidup. Anak-anak masa kini sering mengatakan YOLO. Apa itu? You only live once. Karena engkau cuma hidup satu kali, ya udah, hidup yang engkau jalani, nikmatilah. Karena engkau hanya hidup satu kali. Lalu ada juga yang berkata, karena hidup cuma satu kali, ya ayo coba semua begitu ya. Cobain aja. Beberapa tahun yang lalu kita mungkin mengingat ada iklan yang berkata, buat anak kok coba-coba ya. Maka ini juga jadi menarik. Kalau kita bicara hidup, masa sih hidup coba-coba? Hidup kok coba-coba? Nah, bagaimana kita memandang kehidupan? Di dalam kekristenan ada satu hal yang menarik ketika berbicara apa artinya menjadi orang Kristen. Kekristenan bukan sekadar ritual. Kekristenan bukan sekadar agama. Tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Christianity isn't just a religion. It is a relationship with God through Jesus Christ. Karena itu ketika saudara dan saya hidup di dalam hidup hari ini, kita tidak akan terlepas dari Kristus jika kita mengaku sebagai orang Kristen. Maka mari kita belajar untuk mengenal dan melihat siapakah Yesus ini yang hidup kita terkait dengan Dia. Ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia memberikan sebuah kehidupan. Kehadirannya bahkan membelah dunia menjadi dua sejarah yang besar, yang disebut dengan BC, Before Christ, sebelum Masehi, dan mulai dari Yesus datang menandai sebuah era yang baru, yang disebut AD atau Anno Domini, tahun Tuhan kita. Siapakah Yesus ini yang kelahirannya di dalam dunia bahkan menandai sejarah dunia terbelah menjadi dua sebelum Kristus dan sesudah Kristus? Tetapi bukan hanya dalam sejarah dunia, tetapi kehadirannya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kehadirannya membawa kehidupan. Karena itu ingat, Christian without Christ, wah itu tinggal ian saudara ya, I am nothing. Kita harus melihat hidup kita terkait dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 dan 11, kita membaca kalimat yang juga menjadi tema kita malam hari ini. Saya bacakan dua ayat ini bagi kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Yesus adalah teladan, seorang gembala yang sejati, gembala yang baik,
yang dikontraskan dengan gembala masa itu, yang juga ada yang namanya gembala upahan. Gembala yang justru ketika ada bahaya yang datang kepada domba-domba, dia yang lari terlebih dahulu karena dia bukan pemilik dari domba-domba itu, dia cuma seorang upahan. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 10a yang kita baca tadi, dikatakan pencuri. Siapakah pencuri ini? Tentunya semua jenis gembala yang kerinduannya. Perhatikan, 3M saudara. Hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kira-kira siapa yang paling pingin orang-orang yang percaya pada Kristus untuk terhilang? Wah, ini tentunya adalah si iblis sendiri. Yang programnya jelas, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Apa itu hidup yang berkelimpahan? Perhatikan terjemahan yang lain di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk merusak. Tetapi aku datang, kata Yesus, supaya manusia mendapat hidup. Hidup berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya kehadiran Yesus itu membawa hidup? Bukankah kita sudah hidup? Disinilah kita akan melihat apa yang menjadi konteks daripada Injil Yohanes. Ketika berbicara tentang hidup, kita memperhatikan hidup yang Yesus berikan bukanlah hidup yang biasa, melainkan hidup yang penuh dan berkelimpahan. Itulah hidup yang sejati, hidup yang kekal, yang hanya bisa saudara dan saya peroleh dari Yesus. Hati-hati menafsirkan hidup yang berlimpah hanya terkait dengan kita mempunyai apa yang kita inginkan, mempunyai banyak barang, mempunyai banyak harta. Tentu Tuhan sanggup memberikan semua itu. Tetapi kalau saudara memperhatikan ayat ini, saya mengutip kalimat pendeta John Piper yang berkata, "Abundant life is not about having stuff." Hidup yang berkelimpahan yang dimaksud di sini bukanlah memiliki banyak barang, banyak harta. It is about having peace, having joy, and having God. Tetapi ini adalah tentang memiliki kedamaian, memiliki sukacita, dan tentunya memiliki Allah. Dialah sumber segala sesuatunya. Bahkan kalau saudara memperhatikan konteks Injil Yohanes, kata hidup menjadi salah satu kata favorit, kata kunci di dalam Injil Yohanes. Dan hampir setiap kali kata hidup itu muncul di dalam Injil Yohanes, ini merefer kepada kehidupan yang kekal, yang dinyatakan sebagai pemberian Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Contohnya, Yohanes 3:16 tentunya ya. Kita mengingat, supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Sehingga hidup di sini adalah hidup yang bukan sekadar terkait dengan memiliki harta benda, tetapi hidup yang memiliki kepastian keselamatan akan hidup yang kekal. Seperti apa hidup yang kekal itu? Apakah hidup yang kekal itu nanti akan kita terima? Menarik sebuah penjelasan menyatakan demikian. Hidup yang kekal ini bukanlah sesuatu yang nanti akan dialami pada masa mendatang sesudah kematian, tetapi inilah hidup yang sudah dimulai dari sekarang bagi setiap yang percaya. Di mana penjelasan akan fakta ini? Saudara bisa memperhatikan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, ketika Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Kapan ini terjadi? Sudah terjadi ketika kita percaya, kita mengenal
Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, Dialah Tuhan yang adalah juru selamat kita, maka kita sudah mengalami hidup yang kekal. Lalu, jika demikian, yang nanti akan kita alami apa? Nah, secara sederhana, kita bisa mengertinya bahwa kita sudah mengalami hidup yang kekal sejak sekarang. Sejak kita percaya menerima Yesus, mengenal Dia, tetapi nanti kita akan mendapatkan penggenapan dari hidup yang kekal itu ketika Yesus datang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kehidupan yang Yesus bawa. Bukan sekadar ketika Yesus datang maka yang bodoh jadi lebih pintar. Bukan berarti sekadar yang lapar lalu kemudian mendapatkan pemenuhan makanan. Bukan berarti yang sakit menjadi sembuh semata-mata. Tetapi yang Yesus bawa adalah kehidupan yang kekal. Yang tadinya manusia binasa di dalam dosa. Tapi kehadiran Yesus, Dia memberikan hidup yang kekal. Aku datang supaya mereka memiliki hidup. Karena tidak ada satupun yang bisa memberikan hidup yang kekal selain Yesus. Hidup yang lebih pintar, silahkan dosen datang bisa memberikan itu. Hidup yang lebih sehat, ya bawa saja dokter. Dokter bisa memberikan hal seperti itu. Hidup yang lebih adil, oke, kita bisa datangkan hakim dan membawa hal seperti itu. Tetapi satu-satunya pribadi yang bisa membawa manusia dari kematian kekal kepada hidup yang kekal hanyalah Yesus Kristus. Dan perhatikan, apa yang Yesus berikan supaya saudara dan saya, supaya kita mengalami hidup yang kekal ini. Perhatikan ayat yang ke-11. Dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seringkali orang membaca ayat 10 terlepas dari ayat yang ke-11. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di Alkitab cetak kita, ayat 10 adalah paragraf ke atas, sementara ayat 11 paragraf yang baru. Sehingga seringkali kita tidak mengingat, memperhatikan bahwa ini nyambung Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengalami hidup yang kekal di ayat 10 yang Yesus bawa? Itu karena Dia adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini bukan hidup yang kita peroleh dengan gratis, harganya murah. Betul gratis karena diberikan cuma-cuma oleh Yesus, tetapi tidak gratisan karena harganya adalah pengorbanan Yesus yang sangat mahal. Darahnya yang tercurah bagi penebusan dosa kita. Dia juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat yang dituliskan di dalam Yohanes 15. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka apa yang sekarang harus menjadi sikap kita yang telah menerima hidup yang berkelimpahan ini, hidup yang kekal ini? Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan sebagai aplikasi bagi kita. Yang pertama, hidup yang sekarang telah kita miliki di dalam Kristus, hidup yang kekal, seharusnya juga menjadi hidup yang memiliki tujuan. Tujuannya tujuan siapa? Tujuannya adalah rencana Allah yang Dia nyatakan. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan seperti apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Rencana Allah digenapi. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka bagi kita sekarang, marilah kita memiliki kehidupan yang berjalan di dalam rencana Allah. Karena kita tahu hidup yang kita saat ini jalani
adalah hidup yang memiliki tujuan. Di bagian yang lain, Paulus berkata, hiduplah dipimpin oleh Roh. Perhatikan di dalam Galatia 5, dikatakan jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan apa yang terjadi ketika hidup dipimpin oleh Roh? Maka menghasilkan buah Roh. Galatia 5:22-23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah hidup yang diberikan bagi kita. Hidup yang harusnya menghasilkan buah Roh. Dan terakhir, hidup yang memiliki pengharapan. Bukan lagi hidup di dalam keputusasaan, hidup di dalam keraguan akan masa depan, tetapi hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan apa yang Petrus tuliskan di 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perhatikan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Maka Bapak Ibu Saudara yang hari ini, ketika kita rindu, hidup kita adalah hidup yang mengalami hidup yang Yesus bawa. Ingat kalimatnya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bagaimana kita mengalami ini? Mari buka hati kita. Kita terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Ini generasi GPS, posisi katanya sangat penting. Tapi malam hari ini mari pastikan lagi, di mana posisi kita? Di dalam Yesus kah? Berarti kita mengalami hidup yang kekal atau kita masih hidup di dalam dosa? Mengikuti sang pencuri yang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Hidup yang punya tujuan. Hidup yang dipimpin oleh Roh, dan hidup yang penuh pengharapan. Selamat menikmati hidup yang sesungguhnya yang Yesus bawa melalui pengorbanannya yang Dia berikan supaya saudara dan saya yang harusnya binasa boleh mengalami hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Pendeta Alexander untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan saat ini kita langsung saja di dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, hal apa yang menyebabkan seseorang sulit menerima Yesus sebagai Juru Selamat satu-satunya? Apakah hal ini bisa dikarenakan Allah tidak memilih mereka, atau ada hal lain yang menyebabkan orang tersebut sulit menerima Yesus? Bahkan kita tahu pada masa sekarang tidak sedikit orang berpikir bahwa ketika melakukan perbuatan baik, otomatis dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bagaimana menjelaskan hal yang demikian, Pak? Mungkin ada tips-tips supaya kita juga benar-benar yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang memang sudah diselamatkan. Untuk jawabannya saya serahkan kepada Pendeta Alexander. Iya, memang ini bukan hal yang mudah kita pahami di dalam keterbatasan kita sebagai manusia yang adalah ciptaan untuk memahami apa yang Allah Sang Pencipta lakukan. Tetapi jelas kalau kita kembali melihat apa yang ada di dalam Alkitab sebagai pegangan kita, maka pahami dan perhatikan bahwa Allah memilih. Itu jelas di dalam Alkitab dinyatakan, Allah kita adalah Allah yang memilih. Nah, di dalam kehendaknya yang memilih kita, tentunya juga di sini kita menyadari bahwa kita manusia yang terbatas, yang mungkin tidak sanggup menyelami pilihan Allah dari awal sampai akhir.
Sehingga yang menjadi bagian kita adalah meresponi apa yang menjadi panggilan Allah, pilihan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, meresponi ini yang kita yakini itu pun adalah anugerah Allah. Sehingga memang tidak ada satupun dari kita yang bisa menyombongkan diri. Disitulah kita jadi sadar bahwa Allah memilih kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Allah memilih kita, menyelamatkan kita bukan karena apa yang kita lakukan bagi Dia. Tetapi Allah memilih kita dan menyelamatkan kita melalui karya anaknya Yesus Kristus. Jadi, keselamatan di dalam kekristenan yang kita pahami bukan kita melakukan sesuatu bagi Allah sehingga kita selamat, tetapi Allah lah yang telah melakukan sesuatu, yaitu memberikan anaknya yang tunggal supaya kita selamat. Nah, sehingga kalau ditanya, mengapa ada orang-orang yang masih sulit? Dalam kacamata Allah, kita yakin itu adalah anugerah Allah yang kita mungkin tidak bisa diskusikan karena kita tidak tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih. Yang kita tahu ada yang Allah pilih. Maka yang bisa kita pahami dari sudut pandang manusia yang terbatas adalah adanya orang-orang yang mungkin sedang mengeraskan hatinya. Ada orang-orang yang mungkin punya konsep yang masih tidak tepat, yang masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang mungkin juga belum pernah mendengar berita Injil tentang apa yang Yesus lakukan bagi mereka di kayu salib. Sehingga apa yang menjadi hambatan dan rintangan orang datang kepada Injil, kita harus kenali. Satu-satu kita harus kenali masing-masing. Dan di dalam anugerahnya sebagai bagian kita, ya, kita memberitakan Injil, kita membawa pengajaran yang benar, kita memberikan keyakinan bagi orang-orang yang mungkin masih ragu. Jadi saya pikir kita harus kenal sebenarnya apa yang saat ini sedang dialami. Saya pernah bertemu dengan seorang yang punya konsep, apa yang saya lakukan itulah yang membawa keselamatan bagi saya. Sehingga orang ini masalahnya di pemahaman. Sehingga harus kita berikan pemahaman yang benar. Ada lagi yang belum pernah dengar berita Injil. Maka bukannya dia tidak mau datang, tetapi dia belum pernah mendengar berita Injil, sehingga bagian kita adalah memberitakan Injil. Jadi kita harus mengenal apa yang menjadi pergumulan setiap orang, hambatan setiap orang, tetapi kita melakukan bagian kita dengan meyakini Allah juga tentunya melakukan bagiannya. Allah memilih, dan bagian kita adalah menyampaikan Injil, memberitakan Injil, membawa pengajaran yang benar, meyakinkan orang yang ragu. Saya pikir begitu cara pandang yang harus kita miliki. Ya, terima kasih Pendeta Alexander untuk penjelasannya. Di sini juga masih ada pertanyaan dari Saudara Andre Olshop ya. Di sini disampaikan terima kasih. Pendeta Alex beruntung sekali saat kuliah di PKTB yang mendedikasikan hidupnya untuk dirinya dalam KTB ya. Tentunya berarti ini salah satu murid dari Pendeta Alexander. Dan di sini ada satu pertanyaan begini, kalau kita tahu bagaimana hubungan kehendak bebas dengan otoritas Allah di dalam kehidupan kita saat ini, apakah bisa dikatakan ketika kita memilih Allah itu karena kehendak kita sendiri atau mungkin karena Tuhan sendiri sehingga kita bisa diselamatkan oleh anugerah Tuhan? Untuk jawabannya saya persilakan Pak. Iya, ini menjadi pertanyaan yang menarik karena selalu jadi sebuah diskusi yang sebenarnya kalau saya menghayatinya tetap kita harus membatasi diri kita yang sangat terbatas ini untuk bisa memahami Allah yang tidak terbatas. Tapi perhatikan, Allah menciptakan kita sebagai manusia yang diberi kehendak bebas. Itu berarti Allah tidak menciptakan robot. Allah menciptakan manusia yang bisa memilih. Itu menunjukkan manusia bebas. Tetapi apakah dengan demikian berarti manusia kemudian menjadi orang yang melawan Allah,
melawan kehendak Allah, maka saya pikir kita harus tetap bisa melihat di dalam porsi yang tepat bahwa Allah yang memilih itu bukan berarti manusia ini kemudian menjadi manusia yang tidak punya kehendak bebas. Nah, kita perlu memahami begini. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Nah, maka perhatikan, ketika manusia sudah mati di dalam dosa, ada kehendak bebas atau tidak? Sebenarnya, ketika manusia awalnya dicipta, punya kehendak bebas, tetapi sesudah jatuh ke dalam dosa, memilih untuk melawan Allah, maka manusia terikat kepada dosa. Kehendak bebasnya itu terikat kepada dosa, dan bahkan Alkitab berkata, manusia mati di dalam dosa. Nah, ini menjadi diskusi yang menarik. Kalau sudah mati di dalam dosa, adakah kehendak bebas yang dimiliki? Sebenarnya tidak ada lagi karena sudah mati di dalam dosa. Sehingga ketika Tuhan memilih kita, jangan berkata, Tuhan saya nggak bebas. Memang tidak bebas karena kan lagi mati, begitu ya. Nah, disitulah cara pandang yang saya pikir anugerah Allah bekerja melampaui respon kita. Bahkan waktu kita mati dalam dosa, Yesus menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita hidup yang baru. Ini bukan masalah kebebasan, ini masalah anugerah. Karena manusia di dalam dosa sudah tidak punya kebebasan. Nah, jadi mungkin itu penjelasan singkat. Saya pikir di waktu lain kita bisa bahas lebih mendalam. Iya, ini tentu satu pertanyaan yang menarik yang mungkin ini pembahasannya akan bisa lebih luas lagi ya. Dan berharap nanti ada topik-topik yang menjelaskan tentang hal ini. Dan di sini juga ada pertanyaan yang dari Fakta Kristen menyebutkan begini, Pak. Bagaimana cara yang sopan untuk orang yang tidak percaya Tuhan ya, bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Bagaimana menjelaskan kepada mereka, dan bahkan terkadang umat Kristen dianggap terlalu percaya diri dalam hal keselamatan ya. Udah yakin percaya ya. Bagaimana cara memberikan penjelasan yang baik bahwa ini benar-benar satu jaminan bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Supaya juga jangan sampai orang akhirnya merasa kita terlalu sombong mungkin atau terlalu pede begitu ya. Nah, saya kira mungkin dari Pendeta Alexander ada tips sederhana supaya ketika kita memberitahukan kepada saudara-saudara kita mungkin bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan itu sendiri. Wah, ini menarik sekali ya, apalagi di tengah-tengah saat ini di mana banyak diskusi ya tentang kekristenan yang sepertinya semua agama baik, semua agama mengasihi, semua agama bisa menyelamatkan. Saya pikir kalau kita mengerti anugerah dengan baik, tentunya tidak akan membuat kita sombong. Karena anugerah itu menyatakan bukan apa yang kita lakukan yang bisa menyelamatkan kita. Anugerah itu menyatakan saya selamat. Itu semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Sehingga saya senang dengan ilustrasi sederhana ini. Ilustrasi sederhana tentunya pasti punya keterbatasan. Tetapi ini mengingatkan saya. Seorang yang diselamatkan itu ibaratnya katanya seperti seorang pengemis yang menemukan tempat di mana tersedia makanan dan juga berbagai hal yang bisa mencukupkan kebutuhannya. Jadi bayangkan, seorang pengemis yang tadinya hampir mati kelaparan lalu tidak lagi punya makanan, tapi kemudian bertemu dengan seorang tuan. Tuan itu memberikan dia makanan, memberikan dia pakaian, semua yang dia butuhkan. Pengemis ini mendapat anugerah. Lalu, pengemis ini pergi menemui teman pengemis yang lain. Dan dia kemudian menyampaikan, ayo, datang yuk. Ada yang memberikan kepadamu seperti yang dia sudah berikan kepada saya. Dia mau memberikan makanan, pakaian. Jadi perhatikan, pengemis yang satu tidak sedang menyombongkan diri.
pengemis ini justru karena sudah menikmati dan mengalami pertolongan, memberitahu kepada pengemis lain, ayo, ada yang mau memberikan kepadamu apa yang kau butuhkan. Nah, saya pikir itu satu cara pandang yang sangat menolong saya untuk tidak sombong. Saya ini cuma pengemis, tanda kutip ya, yang mengalami anugerah Allah. Saya cuma orang berdosa yang telah mengalami anugerah Allah. Sehingga waktu saya datang, saya bicara kepada orang berdosa yang lain, saya tidak sedang mengatakan, wah saya luar biasa benarnya ya, sekarang saya dalam Yesus, saya sudah benar, wah kamu masih hidup dalam dosa, kamu akan binasa dalam dosa. Tetapi saya akan menyaksikan pengalaman saya yang telah diselamatkan oleh Yesus dan memberitahu bukan dengan kesombongan, tapi dengan kesaksian yang menceritakan bahwa ini kesempatan yang diberikan untuk kita datang dan juga menerima pertolongan. Nah, jadi kalau kita bisa mengerti anugerah, saya pikir bukan kesombongan yang muncul, tapi sebuah rasa iba, sebuah rasa belas kasihan, sebuah rasa kepedulian, sebuah rasa untuk memberitahu kepada orang lain, mari, jangan mati di dalam kelaparan, ada makanan yang tersedia. Saya pikir itu cara pandang yang harusnya membuat kita jadi tidak sombong, tapi lebih bersyukur dan membagikan kepada yang lain. Ilustrasi yang sangat memberkati sekali ya. Dan berharap setiap pendengar Bara yang saat ini sedang mendengarkan, kita bisa senantiasa menyadari bahwa dalam tanda kutip kita ini adalah seorang pengemis ya, yang diselamatkan oleh Allah yang penuh kasih, yang rela mati berkorban untuk kita manusia yang berdosa. Buat rekan-rekan di luar sana, kita mari bersama-sama terus merefleksikan diri kita dan terus melihat kedalaman hati kita, apakah kita benar-benar sudah memaknai bagaimana Kristus telah mati dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri live pada malam hari ini, mungkin ada statement closing yang ingin Pendeta Alexander sampaikan kepada setiap pendengar Bara pada malam hari ini. Silakan langsung saja Pak disampaikan, kemudian nanti memohon untuk memimpin kita di dalam doa penutup pada malam hari ini. Saya persilakan untuk waktunya Pak. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali memikirkan apa yang Yesus bawa buat kita, kiranya kita tidak lagi mencari-cari kepuasan yang lain. Karena sungguh hidup yang kekal, hidup yang sejati, hidup yang berkelimpahan itu hanya kita terima di dalam Yesus. Dan itu tidak membuat kita jadi sombong, menjadi arogan, menjadi merasa menang sendiri, benar sendiri, tetapi justru membawa kita dalam hati yang merindukan agar orang-orang lain juga boleh datang dan mengenal Tuhan. Karena apa yang sudah kita alami, kita rindu juga membagikannya kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih malam hari ini kami boleh diingatkan sekali lagi akan karya Yesus yang sungguh luar biasa. Engkau mati bagi kami, sehingga kami yang harusnya binasa dalam dosa boleh beroleh hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal yang kau bawa di dalam putramu Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih, biarlah kami yang mengalami anugerah terus boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berseru, Tuhan, terima kasih. Tapi kami juga ingat untuk membagikan berita sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka boleh mengenal siapa Tuhan satu-satunya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Berkati terus Bara Digital Ministry, Ibu Sinta, dan juga seluruh rekan-rekan yang ada di balik layar. Melalui siaran-siaran ini, Tuhan meneguhkan iman jemaat-Mu untuk terus bersaksi, terus berpengharapan, dan terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami mengakhiri siaran malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.
Sekali lagi kami dari segenap Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Alexander yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar Bara Digital Ministry yang senantiasa mendukung pelayanan Bara Digital Ministry. Kami terus mengharapkan dukungan dari rekan-rekan semua untuk mendukung pelayanan ini dengan cara membagikan akun-akun Bara, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan bagi rekan-rekan yang ketinggalan live pada malam hari ini atau ingin menonton ulang siaran malam hari ini, silahkan rekan-rekan bisa menonton ulang di YouTube Bara Digital Ministry. Dan supaya kita bisa memahami lebih dalam dan kita bisa terberkati tentunya dengan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti live Bara setiap hari jam 7 malam. Saya Sinta Lestari dari Bara Digital Ministry mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.